Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita jumpa lagi. Suara saya dapat didengar jelas? Ya, kedengar Sebab jelas, Pak. sebab tadi muncul peringatan internet unstable. Jadi, waduh, saya juga agak khawatir nih. Doakan ya supaya internetnya lancar nih. Ya, amin, Pak. Oke, jadi pagi ini, saudara, saya mau sharing equipping pagi ini. Saya kasih tema Mamon yang tidak jujur. Oke, kita akan sama-sama buka ya. Mamon yang tidak jujur. Nah, saya ambil dari kitab Lukas pasal 16. Ya, ayat ini kan sudah sering disampaikan di SPK juga sering disampaikan. Nah, tapi coba kita melihat dari sisi yang berbeda. Di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai ayat 13. Ini ayat 1 sampai 9 Yesus itu sedang memberikan perumpamaan ya tentang seorang bendahara. Disebutnya bendahara yang tidak jujur. Nah, dalam perumpamaan ini ada tuan yang mempunyai seorang bendahara, di mana bendahara ini dipercaya penuh ya mengelola seluruh harta si tuan ini. Dan tuan ini dapat laporan bahwa bendahara ini nggak jujur, dia memboroskan harta tuannya, sehingga tuannya menjadi marah dan akhirnya memanggil dia lalu memecat dia. Nah, disinilah kita akan melihat reaksi dari si bendahara ketika dia dipecat. Dia berpikir, waduh, kalau saya dipecat nih, mencangkul, saya nggak bisa, dia bilang. Sebenarnya bukan nggak bisa, saudara. Dia udah keenakan hidup enak, ya, hidup mewah. Jadi kalau suruh mencangkul, wah, itu bukan pekerjaan saya banget. Mengemis, malu, masa minta-minta. Akhirnya dia berpikir, lalu dia memutuskan, mumpung saya masih sebagai bendahara, dia panggilin orang-orang yang berhutang sama tuannya itu. Lalu yang berhutang 100 tempayan minyak didiskon 50 tempayan. Ya. Lalu dipanggil lagi yang lain 100 yang berhutang. Nah, didiskon juga jadi 80. Wah, dia obral. Tapi dia punya tujuan. Kenapa dia melakukan ini? Karena dia berharap orang-orang yang dipinjami ini, ya, yang ditolong ini, bukan dipinjami, yang ditolong ini, maka orang-orang ini nanti ketika dia minta tolong, dia pasti akan menolong. Jadi dia udah punya strategi, ya. Suatu saat kalau saya susah, saya datang sama orang ini, pasti dia nggak akan menolak saya. Wah, ternyata pikiran orang ini, ya, si bendahara ini, dia berpikir bagaimana dia supaya kalau dia tidak jadi bendahara, dia tidak hidup susah. Dan dia bisa meminta tolong kepada orang-orang yang sudah ditolongnya. Nah, di ayat 8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, ini saudara coba perhatikan. Ayat ini berkata, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Kalau kita membaca ayat ini berhenti sampai di sini,
Wah, orang bisa salah. Dianggapnya Tuhan setuju dengan perbuatan tidak jujur. Tapi ini masih koma. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Nah, kalau sampai ayat ini pun kita berhenti, kita juga bisa salah paham. Dipuji, ya kan? Dipuji bahwa ia telah bertindak dengan cerdik. Orang tidak jujur kok dibilangnya bertindak dengan cerdik. Nah, tapi kita lihat selanjutnya. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, ini saudara. Ayat 9 diperjelas. Ya. Dan aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Saudara, kalau kita juga salah membaca ayat ini pun kita bisa salah juga di dalam mempraktekkan firman Tuhan. Yesus tidak berkata, ikatlah persahabatan dengan mamon. Tetapi ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kenapa? Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa maksudnya, saudara? Ya, kita lihat satu-satu. Tuhan, di sini ada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu Allah. Ya, dalam perumpamaan ini. Ada bendahara. Siapa bendahara? Bendahara itu orang percaya. Ya, kita nih, saudara dan saya. Mamon yang tidak jujur. Kekayaan atau keuntungan yang didapatkan dengan jalan tidak jujur. Jadi, mamon itu sebenarnya artinya kekayaan atau keuntungan. Ini di dalam bahasa Aram, ya. Sebetulnya ada satu lagi, kemah abadi. Kemah abadi itu jelas, ya, hidup di dalam kekekalan. Nah, saudara, jadi di sini Yesus memuji bendahara. Berarti bendahara ini kita, loh, saudara. Ya, kita nih bendahara. Kenapa kita dibilang bendahara? Karena kita memang bukan pemilik, saudara. Berapa besar pun nilai harta yang saudara punya saat ini, itu bukan milik kita. Sekali lagi, berapa besar pun harta yang saudara punya, itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita inilah bendahara yang diberi oleh Tuhan kepercayaan untuk mengelola. Apakah kita dapat menjadi pengelola atau bendahara yang benar atau tidak? Kalau kita tidak mengelola dengan benar, ya berarti kita seperti bendahara yang tidak jujur ini. Nah, di sini ada juga mamon yang tidak jujur. Mamon itu, saudara, artinya kekayaan, ya, kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur. Jadi mamon
bukan di sini bukan bicara tentang apa namanya perbuatan. Ya, jadi mamon itu sendiri, saudara, pada dasarnya ya sifatnya memang tidak jujur. Makanya Yesus selalu membandingkan dirinya dengan mamon. Orang yang dikuasai oleh mamon, dia nggak akan bisa dikuasai lagi oleh Yesus. Dia tidak bisa, karena mamon lebih kuat. Punya kekuatan mamon itu. Ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Ya. Kita lanjut. Ayat 10-nya dibilang begini. Barang siapa, nah ini ayat 10 ini nih inti dari apa yang Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan kepada orang-orang Farisi yang ada di situ juga. Kalau saat pagi ini disampaikan kepada saudara dan saya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini juga saudara, kalau saya dengar, ada banyak yang menafsirkan. Kalau perkara kecil di sini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Apa artinya? Wah, saya tuh harus setia kalau saya diberi tanggung jawab yang kecil, supaya saya diberi tanggung jawab yang besar. Itu nggak salah, saudara. Tapi ayat ini bukan artinya seperti itu. Ya, ayat ini bukan untuk bicara pekerjaan, bukan. Sekali lagi, jangan salah. Kalau kita setia dengan apa yang kita dipercayakan, ya, itu namanya kita menjalankan, melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Tetapi ayat ini bermaksud ayat 11-nya. Jadi, nah, kalimat jadi ini loh saudara. Ya, jadi ayat 10 diawali dengan barang siapa setia dalam perkara kecil. Ini menjelaskan ayat 9. Ayat 11 jadi berarti ayat 11 menjelaskan ayat 10. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi perkara kecil itu apa, saudara? Perkara besar itu apa? Ya. Jadi kalau kita bicara perkara kecil, perkara besar di sini, lalu ada bicara juga harta, ini semua ada saling berkait. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara besar. Ayat 11-nya, jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi perkara kecil di sini, saudara, adalah mamon yang tidak jujur ini. Kalau kalimatnya dirubah, barang siapa setia dalam mamon yang tidak jujur, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Lengkap ya, saudara ya. Jadi barang siapa setia dalam hal mamon yang tidak jujur, ia akan dipercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Nah, artinya begini, saudara. Kalau kita sebagai bendahara, kita dipercaya sebagai orang yang mengelola
miliknya Tuhan. Tapi kita puaskan, kita ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak menggunakan mamon ini untuk kepentingan yang lebih besar. Apa yang lebih besar itu? Itulah kemah abadi yang tadi, saudara, di ayat sebelumnya. Kalau kita mau dipercaya harta yang sesungguhnya yang ada di dalam kemah abadi itu, kita harus setia dengan mamon yang tidak jujur. Pertanyaannya, saudara, selama ini kita menggunakan uang itu seperti itu milik kita atau milik Tuhan? Kalau harta yang kita miliki saat ini dan itu dianggap adalah milik sepenuhnya, 100% milik kita, kita akan berlaku seperti bendahara yang tidak jujur. Karena Tuhan mau harta yang Tuhan percayakan kepada kita ini dipakai untuk hal-hal yang akan datang, seperti si bendahara. Kenapa bendahara ini dibilang cerdik? Karena dia tahu, dia berpikir kalau dia dipecat, maka dia akan jadi pengangguran. Makanya dia bagaimana caranya supaya kalau dia dipecat, dia tetap bisa mendapatkan sesuatu. Itu yang Tuhan tidak dapatkan kepada orang-orang Kristen. Pada zaman itu, orang-orang Farisi yang disebut dengan hamba-hamba uang itu. Orang Farisi itu benar-benar menjadi hamba uang. Segala sesuatu urusannya selalu dikaitkan dengan uang. Ya. Nah, jadi saudara, firman Tuhan ini mengajar kepada kita. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, kita pakai buat apa? Buat dikumpulin, buat ditumpukin, buat pokoknya ini nggak boleh diutak-atik aja. Padahal Tuhan nggak suruh begitu. Tuhan suruh uang ini buat pekerjaan misi. Nah, itu kita sedang menyimpan sesuatu untuk yang akan datang. Untuk kerajaan Allah, itu untuk kemah yang abadi itu. Harta yang kita miliki itu, apakah kita pakai untuk memberkati orang-orang yang saat ini berkekurangan? Atau kita hanya mau menerima saja? Karena kita ini bendahara. Kenapa saya bilang kalau kita bendahara? Saudara, saat ini berapapun harta yang engkau punya, sekalipun dideposito atas namamu, sekalipun kalau punya banyak rumah sertifikat atas namamu, tapi itu tetap bukan kita punya. Kenapa? Buktinya, kalau kita mati, nggak ada yang dibawa. Nah, itulah kapan kita dipecat jadi bendahara. Kalau kita sudah innalillahi wa innalillahi rojiun, kita dipecat jadi bendahara. Lalu kalau kita dipecat jadi bendahara, apa yang hidup yang akan datang yang kita sedang persiapkan? Nah, disinilah Yesus lagi mengajar kepada kita supaya kita ingat dunia ini hanya menumpang, kata Rasul Petrus. Kita ini hanya menumpang, hanya sementara. Jadi fokus hidup kita itu jangan karena uang. Uang, dan uang. Ya bagaimana Pak? Orang sekarang lagi pandemi, saya nggak ada uang. Saya susah. Setuju. Saya setuju, saudara. Semua mengalami susah. Tapi justru disinilah, saudara. Iman kita diuji di sini. Kita lagi belajar tentang iman terus. Saya pernah sampaikan kepada saudara tentang Kristen orang muda. Kristen orang muda itu apa, saudara? Mengalahkan yang jahat. Yang jahat itu apa? Yang jahat itu ada di dalam diri kita dan cinta akan uang. Itulah yang jahat di hadapan Tuhan.
Kristen orang muda itu adalah orang yang sudah menang atau orang yang bisa mengelola harta menjadi bendahara yang baik. Nah, itu tuh Kristen orang muda, saudara. Ya, Kristen dewasa itu seperti ini. Jadi bukan kita menjadi perbudak oleh uang, tapi justru kita yang mengelola, mengatur uang atau mamon untuk kerajaan Allah. Intinya itu, saudara. Ya, jadi coba kita cek, kita introspeksi nih. Selama ini fokus hidup kita apa? Kalau fokus hidup kita uang, artinya kita seperti bendahara yang tidak jujur itu. Ya, kenapa tidak jujur? Karena dia tidak memikirkan hal-hal yang bersifat abadi. Kalau yang benar itu adalah yang kita pikirkan bukan yang ada di dunia, tetapi yang akan datang di dalam kerajaan kekal. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, ini saudara yang tadi saya katakan, kalau kita tidak setia dalam harta orang lain. Nah, di sini orang lain ini siapa, saudara? Memang bukan harta kita, ini Tuhan punya, saudara. Ya, jadi Yesus sedang memperjelas supaya kita memahami bahwa hidup ini di dalam dunia ini hanya sementara. Semuanya itu hanya bersifat fana. Artinya akan lenyap. Hanya firman Tuhan yang tidak akan pernah lenyap. Jadi ayat 10-12 ini, saya ulang lagi, di sini ada setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara besar. Jadi apa perkara kecil, saudara? Perkara kecil itu adalah bicara mamon. Jadi di hadapan Tuhan, saudara, harta ini, ya, mamon ini di hadapan Tuhan itu perkara kecil. Tapi kita menjadikannya perkara besar. Dan hal yang bersifat kekekalan kita anggap perkara kecil. Makanya kita nggak peduli. Kita nggak peduli dengan hal-hal itu. Karena kita melihat mamon, harta dunia yang menjadi perkara yang besar. Itu maksudnya, saudara. Tidak setia dalam mamon yang tidak jujur. Ya. Jadi kalau kita tidak setia dalam mamon yang jujur, siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Tidak setia dalam harta orang lain. Siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada? Nah, saudara, ini poin-poin ini coba saudara renungkan ya. Apakah selama ini saya hanya berfokus kepada perkara-perkara kecil? Atau kita berfokus kepada perkara-perkara besar? Nah, ini yang harus saudara renungkan bersama ya, kita renungkan bersama. Nah, ini sebagai ayat penutupnya dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Nah, ini ayat ini nih kenapa ayat 13-nya ditutupnya seperti ini, saudara. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan seindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi saudara, sekali lagi, kalau kita tidak bisa setia dengan perkara kecil, dengan mamon, kita tidak akan bisa setia dengan hal-hal yang bersifat kekekalan. Nggak mungkin bisa setia, saudara. Nggak mungkin. Karena ukuran kesetiaan kita itu dilihat dari bagaimana respon kita, bagaimana fokus kita
selama di dunia ini? Apa yang menjadi fokus hidup kita? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau kita hanya mengejar perkara-perkara yang kecil, kita tidak akan mendapat apapun di dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang saya bagikan ya tentang mamon yang tidak jujur. Ya, semoga saudara dapat memahami, saudara dapat menjadikan sebuah bahan introspeksi perenungan. Iya ya, saya selama ini hidup saya dikuasai oleh apa? Kalau saudara di SPK sering mendengar bahwa mamon itu adalah, atau uang itu adalah tuan yang jahat. Kalau kita jadi hambanya. Tetapi dia juga akan menjadi hamba yang baik kalau kita jadi tuannya. Nah, itu filosofi orang Inggris. Ya. Jadi bagaimana kita memandang mamon ini. Itu yang akan menentukan hidup kita. Oke, sampai di sini dulu. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau nggak jelas, saudara boleh bertanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tito buat pengajarannya. Ya, bila ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ya. Jangan sungkan-sungkan ya, karena ini hal yang penting bagi setiap kita ya. Ya, pagi Pak. Pagi. Ya, saya mau nanya Pak. Iya, boleh. Benar yang Bapak terangkan ya, saya pernah ngalamin mengutamakan uang, rumah tangga saya hancur, kebangkrutan ya Pak ya. Terus ini saya juga masih belum menang dalam hal keuangan. Terus saya mau nanya Pak, gimana caranya? Kan misalnya saya planning gitu, berdoa minta sama Tuhan, misalnya saya mau bayar anak sekolah gitu. Tapi pas sudah di hadapan uang, beda pikirannya gitu. Masih tergoda dengan kedagingan. Gimana caranya Pak? Terima kasih. Ya. Jadi yang harusnya uang buat bayar sekolah akhirnya dipakai yang lain gitu ya. Iya. Ya, memang ya cara pandang kita terhadap uang ini. Nah, ini perlu ini sih. Siapa Yulia ya? Yulia, coba kamu masa kecil kamu tuh gimana hidupnya? Ya, ini sangat mempengaruhi loh sebetulnya. Ya, masa kecil kamu itu apa yang tertanam di dalam pikiran itu sangat mempengaruhi kita hari ini. Ya, apakah nggak tahu? Kamu bisa cerita sedikit mungkin soal uang gimana? Yang berkaitan sama uang. Ya kadang boros gitu Pak, yang nggak perlu dibeli gitu. Jujur emang waktu masa kecil saya kurang bahagia karena orang tua saya cuek gitu. Jadi sesuatu saya pas sudah kerja gitu. Ya, jadi mungkin kamu ya lagi kecil kan sulit sekali ya, hidupnya susah, orang tuanya juga mungkin cuek, artinya nggak pernah perhatiin kamu gitu kan? Iya. Jadi kamu harus kalau mau punya uang harus kerja begitu? Iya. Itu dari umur berapa? Masih kecil ya kurang bahagia, cuma pas lulus sekolah baru bisa apa yang saya pengen, baru bisa beli gitu Pak. Ya. Nah ini ya karena dari kecil kamu mengalami ini sehingga kamu berpikir kamu mungkin punya, nggak tahu kamu pernah ngomong nggak di dalam diri kamu bahwa kalau saya besar, saya punya uang, saya mau pakai untuk apa aja yang saya mau. Nah, udah terlintas dulu Pak ya. Iya. Nah, ini yang harus dibuang pikiran itu. Ya. Kamu harus bertobat. Ya. Jalan satu-satunya adalah bertobat. Maksudnya begini, Tuhan ampuni saya
karena waktu kecil saya susah, waktu kecil saya kurang diperhatikan oleh orang tua, terlebih apapun yang saya minta saya tidak pernah dapat, sehingga itu menimbulkan pikiran dalam saya ingin memuaskan hawa nafsu, ya itu kan hawa nafsu ya, ingin memuaskan hawa nafsu yang akibatnya saya jadi diperbudak oleh uang ini. Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Jadi harus ada pertobatan di dalam hati. Ya, ampuni, kamu minta ampun sama Tuhan kalau saya pernah mengucapkan di dalam hati atau di dalam pikiran bahwa saya akan memuaskan. Nah, ini harus dibuang pikiran ini. Sehingga kamu memandang uang itu beda nanti. Sebab kalau enggak, kamu begitu ngelihat uang, lupa dengan tujuan yang sebenarnya, akhirnya hanya memuaskan hawa nafsu, keinginan-keinginan. Ya, nah jadi minta ampun sama Tuhan, ya. Kamu kok udah kompak belum? Udah Pak. Sama siapa? Sama Fitri Pak. Oh ya, nah ya dengan teman kompak, kamu saling ngingetin, ya supaya kamu jadi disadarkan terus gitu. Ya. 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 Terima kasih Pak Tirto. Oke. Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Iya, jadi ada pengaruh ya Pak ya dengan sangat masa lalu kita ya. Sangat. Cara pandang kita terhadap uang itu sangat dipengaruhi oleh masa kecil kita. Terutama orang-orang yang hidupnya susah, ya menderita, itu cara memandang uang kan gini. Ini tergantung nih. Ada orang tua, nggak tahu saudara orang tuanya seperti ini nggak misalnya. Nak, kamu belajar yang sungguh-sungguh nak, sekolah yang bagus nak, supaya kamu jadi pinter, supaya kamu bisa cari uang yang banyak, supaya kamu nggak dipandang enteng oleh orang lain, supaya kamu jadi orang. Sering nggak dengar kata-kata kayak begitu? Nah, kalau kita dari kecil ditanemin nih perkataan-perkataan ini, cara kita memandang uang pasti salah. Ya, makanya kita jadi orang tua kalau kita punya anak, hati-hati dengan perkataan kita. Terutama tentang uang. Cara pandang anak itu ketika ditanemin terus-menerus soal uang, ya, maka begitu dia besar, dia kerja keras, dia kumpulnya uang sebanyak-banyaknya. Nah, tergantung. Kalau dia sudah jadi kaya dan dia belum dipulihkan, dia akan jadi sombong. Karena udah jadi orang. Wah, gue udah jadi orang nih, kayak papa mama bilang. Jadi dia sombong terhadap uang, terhadap orang lain, karena banyak uang. Sebaliknya, kalau dia hidupnya susah, menderita, begitu dia punya uang, dia jadi orang yang sangat pelit karena takut miskin. Ya, dia takut hidupnya menderita seperti zaman dulu. Makanya dia jadi pelit banget. Nah, pernah nggak ketemu orang yang sangat pelit? Ya kayak gitu. Jadi cara pandang kita terhadap mamon atau terhadap uang, ya terhadap harta apapun, itu sangat ditentukan oleh masa lalu kita. Itu. Sangat perhitungan jadi ya Pak ya. Iya. Menggunakan uang ya. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita adalah tentang kita jadi bendahara yang baik. Kita kelola uang ini dengan baik, dengan benar. Gitu. Itu sebaliknya ya Pak, kalau kecilnya mungkin merasa pernah direndahkan gitu ya, akhirnya dia pengen membuktikan, dan akhirnya yang dikejar hanya uang ya Pak. Betul, iya, Pak? Betul. Nah, atau sebaliknya, kalau masa kecilnya dimanja oleh orang tuanya, uang tuh nggak ini, jadi dia boros. Dia jadi anak pemboros.
Ya, jadi cara pandang itu tergantung loh. Orang tua mendidik kita loh. Ya. Makanya Yesus ngajarkan di dalam firman Tuhan supaya kita jadi bendahara yang benar. Karena ini kita bendahara loh, ingat loh. Kita tuh bukan pemilik loh. Saudara boleh punya rumah 10, apartemen 12, ya, emas 20 kilo, boleh. Tapi itu bukan milik kita. Bukan. Kita mati nggak dibawa kok. Ya kan? Iya. Iya, Pak. Pak, tadi kan di ayat 9 itu kan bilang ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Maksudnya apa ya Pak ini supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya Ya, maksudnya jadi kita mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi mamon itu alat saja. Mamon itu cuma alat, maksudnya itu. Mamon itu bukan sesuatu yang besar, itu cuma perkara kecil, kata Yesus. Jadi kalau kita jadikan mamon itu alat, ya alat, maka yang namanya alat ya apa yang kita suka-suka kita perlakukan alat itu. Tapi jangan kita dikuasai oleh mamon itu. Kita itu kan dikuasai oleh mamon masalahnya. Nah, jadi mempergunakan, ya kan? Kalau yang dipergunakan pasti alat dong. Kita mempergunakan apa? Ya, kita makan mempergunakan sendok misalnya, kan alat saja. Jadi cara pandang kita terhadap mamon itu hanya alat untuk membayar, alat untuk jual beli, alat untuk kita bisa memperoleh sesuatu barang, alat. Bukan jadi Tuhan. Makanya di ayat 13, Yesus pertegas lagi, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kalau kepada Allah, kita harus menyembah. Kita harus menjadikan dia adalah pemimpin kita, raja kita, Tuhan kita. Tapi mamon itu alat. Nah, itu cara pandangnya gitu. Oke Pak, udah jelas sekali. Jadi cuma alatnya lah ya untuk membangun. Alat. Ya. Iya. Nah, tapi kan kalau baca kalimatnya nggak jelas, mempergunakan bersahabat dengan mamon katanya. Ya. Justru kita mengikat persahabatan dengan orang ya Pak ya, dengan menggunakan mamon ya. Persahabatan. Nah, ya kan jadi kita mengikat persahabatan. Makanya si bendahara ini dipuji itu gini. Dia itu ya pinter, dia pergunakan mamon, kan bukan dia punya tuh, diobral lah sama dia, kasih diskon 50, kasih diskon 20. Salah diskon-diskonnya. Tujuannya supaya dia bisa membangun persahabatan. Iya, ini yang di ayat atasnya nih Pak ya, yang menghapuskan utang ya. Dihapuskan, tapi suruh pinjam lagi gitu. Ya jadi istilahnya menggunakan mamon itu untuk membangun hubungan, ya kan? Membangun hubungan. Ya, ini ada jiwa baru, ya kan? Ada kita mau melakukan sesuatu. Intinya gini loh, kalau kita mau mempergunakan mamon itu, ini untuk sesuatu yang bersifat kekal enggak? Itu yang disebut kemah abadi tadi itu. Kemah abadi bicara itu tempat kita yang nanti di dalam kekekalan. Iya. Oke. Jadi sudah ada pertanyaan tuh, Det, bacakan, Det. Pak, saya setuju ya. Shalom Pak Tito. Saya Shalom. Saya setuju dengan apa yang Bapak berikan ya, karena saya juga banyak melihat orang dari latar belakang yang kayak gimana, terus manajemen keuangannya gimana ya. Dan saya sendiri pun salah satunya. Dan saya klop dengan apa yang Bapak bagikan hari ini, aku klop gitu. Karena dulu kan aku
waktu masih kecil kan Mama sudah ngajar tentang keuangan ya, cara berdagang gitu ya. Kecil ya suaranya. Halo, ya kecil Iya, ya iya. suara. Iya, kecil tadi suaranya. Dulu kan waktu masih kecil kan aku sering diajarin Mama tentang keuangan. Dan memang waktu kecil saya dididik cara berdagang, cara untuk memegang keuangan gitu ya. Jadi waktu pas besar kan aku dipercayakan. Jadi waktu itu SMP ya, Mama percayakan satu toko gitu untuk kami sama Koko kan. Dan saya tuh bekerja sampai saya lulus SMA. Tapi yang saya waktu itu kan saya belum mengenal Tuhan, apalagi tentang pemberian gitu. Jadi yang aku kejar itu mamon. Jadi aku kejar mamon. Selama aku kerja itu seharusnya ada hasil kan menurut kita mah. Tapi yang saya sama Koko kerjakan ternyata hasilnya nol gitu ya. Karena yang kami itu tidak pernah punya merasa yang selalu merasa uang yang kami hasilkan itu adalah hak kami, jadi itu adalah milik kami dan bukan waktu itu kan belum mengenal Tuhan. Jadi untuk memberi itu kita nggak ada punya hati untuk memberi gitu ya. Karena emang dari kecil Mama juga nggak ajarin tentang memberi gitu ya. Nah pas waktu udah menikah dan saya menikah dan suami saya tahu tentang mamon gitu ya, tentang kebenaran dalam keuangan menurut Tuhan gitu, menurut Alkitab. Nah di situ aku diajarkan tentang bersyukur seberapapun Tuhan beri. Terus aku juga diajarkan tentang bagaimana mengatur keuangan, bahwa keuangan yang kita miliki itu bukan milik kita gitu ya, bukan milik kita sepenuhnya. Jadi sebagian adalah milik Tuhan gitu. Jadi waktu itu kan aku diajarkan gitu untuk taat tentang keuangan dalam membeli ya. Awal sih aku agak keberatan gitu ya. Agak keberatan saat memberi itu kan kita agak merasa kok kita kerja setengah mati tapi kita memberi. Tapi Tuhan nyatakan kemuliaan Dia gitu. Saat aku memberi, Tuhan menambahkan gitu secara nggak langsung. Walaupun dalam kondisi yang bagi saya ya dulunya saya sama kerjaan dulunya saya gitu, toko yang saya kelola waktu masih gadis sama toko yang waktu aku udah nikah, sebenarnya perbedaan sangat jauh gitu ya. Pendapatannya juga jauh gitu. Tapi di situ Tuhan nyatakan gitu bahwa untuk hal yang kecil gitu, yang untuk yang sangat kecil itu Tuhan berikan yang besar gitu. Nah itu aku klop dengan Bapak yang katakan. Jadi kita kalau saat kita memberi dengan kepada Tuhan, saat kita taat gitu kepada keuangan, terus perpuluhan yang awal-awal aku tidak taat. Sekarang aku udah lebih taat gitu untuk perpuluhan, untuk yang semuanya. Saat aku tahu kebenaran, aku lebih mau menggunakan apa yang aku hasilkan itu untuk Tuhan. Tuhan nyatakan kemuliaannya gitu. Apa yang saya dapat gitu ya. Tuhan berikan yang sesuatu. Tapi aku Ibu Alang ada pertanyaan atau meneguhkan ini? Aku menunggukan. Aku menunggukan apa yang dikatakan Pak Tito. Jadi saat kita berpegangan pada keuangan pada Tuhan gitu, bahwa kita apa yang kita miliki bukan milik kita, miliknya Tuhan. Secara otomatis kita bekerja untuk Tuhan gitu. Benar Pak Tito. Iya, ya. Jadi kenapa kita ada jemaat tidak mau mengembalikan persepuluhan? Karena itu merasa miliknya dia. Iya, benar. Iya kan? Memang betul. Selama cara pandang kita terhadap mamon atau terhadap uang ini salah, maka kita akan menggunakannya juga salah. Kita akan mengelolanya juga salah. Gitu. Ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Tirto. Sama-sama. Salam Pak Tirto. Ya, shalom. Pak, saya mau nanya, jadi kan gini, kalau kita kan suka ngasih perpuluhan ya, kalau misalnya kita udah siapin tuh buat perpuluhan,
Tapi ternyata ada teman yang lebih membutuhkan. Boleh nggak kalau perpuluhan itu dikeluarkan untuk teman gitu atau saudara yang lebih membutuhkan? Nggak harus ke gereja atau mana gitu. Ya, itu ya pertanyaannya ya. Oke. Nah, ingat loh, 100% itu kan Tuhan punya. Kata Tuhan 10% dikembalikan untuk rumah Tuhan. Ya. Jadi yang dipercayakan sama kita berapa persen? 90%. 90%. Artinya 90% itu kita berhak mengatur. Dari 90% itu, bukan yang 10%. Kalau 10% kan perintahnya untuk dikembalikan ke rumah Tuhan supaya ada makanan katanya di dalam rumah Tuhan. Jadi kalau kita mau menolong, kita mau memberkati, kita mau apapun, ya dari 90%. Bukan dari 10%. Berarti 10% itu memang untuk rumah Tuhan. Gitu. Iya. Nah, kenapa kita masih berpikir, masih suka ada yang tanya, kenapa enggak yang 10% aja? Nah, ini sifatnya begini. Nah, kita tuh kadang-kadang, kita masih mau mengatur juga Tuhan secara tidak langsung. Iya kan? Ya, karena kita merasa jadi pemilik. Ya, padahal kita udah punya 90% itu kurang banyak mana gitu kan? Iya. Oh ya mudah-mudahan. Gitu. Ya oke. Oke, makasih Pak Tito. Ya sama-sama. Ini Pak. Ya. Lucy Pak. Ya. Kalau Lucy. Ya Pak mau nanya, saya kebalikan dari Julia. Ini kalau misalnya ada orang yang sangat dimanja dari kecil, jadi apa yang dia mau tuh biasanya didapat gitu Pak. Lanjut udah nikah susah sekali untuk mengelola keuangan. Akhirnya sempat berbagi sama suami gitu. Jadi dia yang mengelola keuangan karena saya ini nggak bisa mengelola. Oke. Singkat cerita, udah nih Pak, sekarang si suami kan udah nggak ada, si suami meninggal, jadi kembali mengelola keuangan. Nah Pak, saya ini sih cerita tentang saya. Nah kemudian saya ini kan harus bisa mengelola keuangan saya sekarang ini. Nah masalahnya saya tuh jatuh bangun Pak Tirto. Nah kalau si Yulia kan Bapak bilang harus mengampuni diri sendiri gitu ya, kalau nggak salah tadi Bapak bilang. Terus putuskan bahwa saya ya kan kalau Yulia tadi ceritanya apa tadi Bapak bilang untuk apa ya, memutuskan hubungan, bahwa Yulia pernah bilang kalau saya punya uang saya harus membeli apa yang saya mau gitu. Nah kalau untuk kasus saya gimana Pak? Saya gini, sekarang ini sih saya udah lumayan, udah sangat lumayan. Saya lihat sih saya udah bisa keep keuangan saya. Cuman kadang-kadang gini, kalau ada uang nih, saya mau beli ini, walaupun itu bukan buat saya gitu. Misalnya tuh orangnya suka memberi Pak. Nah jadi saya mau beli ini buat anak-anak gitu. Saya mau beli ini buat ponakan gitu. Nah kalau itu bagaimana Pak? Atau saya mau beli ini untuk suami, padahal saya tahu itu bukan kebutuhan gitu. Dan saya juga udah belajar di KBC kan, kita membeli itu karena kebutuhan, bukan keinginan. Saya udah terapkan itu Pak, dan saya tahu saya udah banyak perubahan gitu. Bodoh lah saya kalau saya nggak berubah. Tapi kenapa saya sering jatuh bangun ya Pak? Maksudnya keinginan itu tuh kadang-kadang ada, tapi ya sekarang walau keinginan itu ada, ya sekarang saya mikir ini kebutuhan atau enggak ya gitu. Cuman kok ya tetap saya jatuh bangun di situ ya Pak. Gini, bagaimana kamu harus punya mentor, ya. Kamu harus punya mentor yang menolong kamu dalam hal keuangan. Misalnya, apapun yang kamu mau, apapun yang terpikir, ya, yang terpikir, kamu punya uang, terpikir nih, apa namanya, kok saya kan pembeli ini gitu kan. Nah kamu tanya dulu sama mentor kamu ini. Ya, kamu tanya dulu, saya kok
ada uang ini nih, kok saya berpikirnya begini-begini, gimana ya pendapat? Nah, gitu loh. Jadi untuk tahap awal kamu harus dibimbing, Oke, Pak. ya, dibimbing. Gini loh, mamon atau bicara uang atau mamon itu ada semacam apa ya? Kalau saya bilang ada semacam rohnya yang membuat kita itu nggak bisa. Kalau kita nggak menang, ya, jadi kita tuh akan terbawa, akan dikuasai oleh mamon itu. Ya, karena mamon itu pada sifatnya ya tidak jujur itu. Sifatnya mamon itu tidak jujur. Ya. Nah, jadi kamu harus minta di mentor. Jadi ada apapun kamu tanya, minta pendapat. Jangan kamu mutusin sendiri. Nah, selama kamu mutusin sendiri pasti kamu akan mengikuti keinginan kamu. Pertama, yang kedua, kalau kamu ada uang, ya ada uang lebih, dan kamu tiap bulan katakanlah pasti punya uang lebih baik kamu sifatnya nabung yang di auto debit. Jadi uangnya itu nggak akan ada lebih. Misalnya kamu sebulan hitung dapat 10 juta contoh ya. Pemakaian kamu sebetulnya 7 juta cukup. Jadi masih ada 3 juta nih. Ya udah, tabung. Jadi kamu jangan lebih dari 7 juta atau 5 juta, terserah, saya nggak tahu lah ya. Tapi gitu, jadi sifatnya itu nabung yang sifatnya auto debit. Dan yang nggak bisa diambil nabungnya. Iya, Pak. Ya, jangan di tahapan kapan aja bisa ditarik ATM. Buka M-Banking, kirim, transfer. Ya, sama juga bohong itu. Nah, jadi nah ini yang namanya kita belajar disiplin. Ya, kita sedang mendisiplin diri kita bagaimana supaya kita dapat menjadi bendahara yang baik. Kalau enggak, kita akan kejebak hidup kita dengan hal-hal yang demikian. Ya. Ya, Pak. Baik, makasih Pak Tirto. Yuk, sama-sama, Lus. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak, saya mau bacakan di chat. Ya, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Pak, apa maksud yang di bagian B? Sebab anak-anak dunia lebih cerdik di mana, Pak? Maksudnya? Ya, jadi ini kan ada dua, anak-anak dunia, anak-anak terang, ya kan? Nah, anak-anak dunia ini digambarkan dalam perumpamaan ini tentang si bendahara ini, kan? Dia cerdik. Cerdiknya di sini nih bukan perbuatannya loh ya. Yesus sedang berbicara bukan perbuatannya yang nggak jujur itu, tetapi satu cara berpikir si bendahara ini untuk mempersiapkan masa depannya dia ini. Masa yang akan datangnya ini kalau dia dipecat ini loh. Jadi orang dunia berpikir kalau gua nanti begini nih, gua harus begini nih. Memikirkan. Tapi anak-anak terang enggak. Anak-anak terang malah kita dikuasai oleh si mamon itu. Ya, nggak usah jauh-jauh, sesama anak Tuhan berantem gara-gara uang. Kan contohnya gitu loh. Join bisnis, ribut karena uang, ya kan? Bagi keuntungannya nggak rata lah. Pinjem nggak bayar jadi saling musuhan. Nah, itu kan contoh-contoh sederhana aja. Tapi yang dimaksud di sini, anak-anak terang kalah cerdiknya itu apa? Harta mamon yang yang kita miliki bukan dipakai untuk hal-hal yang bersifat kekekalan.
tapi kita puaskan untuk apa yang ada di dunia ini. Itu maksudnya. Makanya nggak cerdik. Orang dunia aja mikirin ke depannya gimana. Nah, contoh nih ya. Contoh, saya kasih contoh. Kita kenal dong Buddha Seci dong. Siapa yang nggak kenal dengan Buddha Seci? Dalam hal perbuatan Buddha Seci itu luar biasa sekali. Dan dananya sepertinya nggak pernah habis. Sumber dananya dari mana? Dari para konglomerat. Kenapa konglomerat itu begitu rela keluarin uang, bukan uang kecil loh. Ya, itu bisa jadi dana CSR-nya perusahaan itu yang diberikan ke Buddha Seci ini untuk kemanusiaan. Atau mungkin juga dari pribadinya dia, kita nggak tahu ya. Tapi dari sini kalau saya bandingkan dengan contoh bendahara yang tidak jujur, dia nggak percaya Tuhan loh. Para konglomerat itu masih agama Buddhis dan lain sebagainya. Tapi dia tahu, dia sebagian hartanya dia berikan untuk kemanusiaan. Minimal ya, dia akan dikenang. Dia akan dikenang sebagai seorang donatur, sebagai apa? Perbuatan baik kan itu karma. Kalau orang Buddha kan percaya dengan karma kan. Tapi anak-anak Tuhan malah enggak. Anak-anak Tuhan menganggap mamon itu perkara besar. Makanya kenapa orang-orang Kristen sering berantem gara-gara uang. Suami istri berantem gara-gara uang. Hah? Coba deh. Berapa banyak kita pasangan suami istri yang konflik karena uang? Seharusnya uang itu kan mempersatukan suami istri. Tapi kenapa uang justru menjadi suami istri ribut terus? Ya kan? Nah itu. Karena kita tidak jadi bendahara yang cerdik. Dibandingkan orang-orang dunia, anak-anak dunia. Kan anak-anak terang tuh berarti kita loh. Ingat loh. Iya, Pak. Yesus sedang berbicara sama kita loh. Ya, sama saudara dan sama saya nih. Iya. Mungkin juga ya Pak, itu Buddha Seci juga kan dia ketika dipercayakan ya harta ya, mungkin juga dia menunjukkan itu ya, uang itu telah tersalur dengan baik ya. Iya. Sehingga donatur itu tahu uang ini kemana gitu ya. Iya. Jadi nggak sembarangan juga ya, kalau dia nggak melihat bukti nyata ya dari pekerjaan yang dipercayakan itu. Baik, silakan, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya ya Pak Dedi. Ya, silakan Bu. Pak Tirto, Ya. ini saya mau tanya, sebetulnya untuk perpuluhan itu dari keuntungan apa dari modal? Misalnya kita jualan misalnya gitu ya, modal 2 juta misalnya, terus keuntungan misalnya 500.000, itu yang dibagikan 10-nya itu dari balik ini nggak, misalnya balik lagi kan itu 2,5 juta misalnya gitu, dari 2,5 juta itu apa dari 500-nya keuntungannya? Oh, dari keuntungannya, bukan dari modal. Modal nggak boleh, kan modal itu. Dari keuntungan Ibu, ya. Iya. Jadi jangan dari modal. Kalau dari modal nanti modalnya habis. Ya, justru itu. Iya, jangan Itu dari kan. keuntungan. Kan itu yang berkat yang Tuhan beri dari keuntungan kan. Iya. Gitu. Terus gini lagi, saya mau tanya begini lagi. Misalnya nih ya, saya kan misalnya nggak usaha gitu kan. Cuma usahanya yang nggak pasti lah gitu. Kadang ada pesanan, ada enggak. Nah, terus kalau misalnya ada mau memberkati gitu ya, kan hati kalau udah merasa memberkati itu rasa lega gitu. Jadi kalau nggak bisa memberkati rasa terbeban, karena nggak memikirkan
apa keuntungan apa gitu. Yang penting ada aja. Apa tadi terputus Ibu, nggak memikirkan apa tadi? Oh, terputus ya. Nggak Iya. memikirkan kita istilahnya ada usaha nggak ada usaha gitu. Yang penting uang tuh ada. Jadi ada uang ya saya memberkati gitu. Kalau apa jadi rasa ada sukacita gitu misalnya. Yang penting ada uang gitu. Nggak mikir itu modal, nggak mikir itu apa gitu. Itu Ya. gimana, salah nggak tuh? Salah. Itu jelas salah. Ya, makanya ya ini yang disebut kita harus bisa mengelola keuangan dengan bijak. Kita berarti Ibu ini punya ininya ya, karunia motivasinya tuh karunia belas kasihan. Nah, kelemahan orang yang punya karunia belas kasihan itu kadang seperti ini. Jadi nggak memikirkan resikonya. Yang penting ya udahlah saya kasih aja deh. Kita memberi itu memang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Terlebih berkat memberi daripada menerima ya. Tetapi kita juga diberi hikmat, kita diberi akal oleh Tuhan. Kalau kita mau memberi, berilah dari kelebihannya kita. Kalau saudara gini, saudara sendiri kurang, apalagi saudara pinjam ke kartu kredit untuk memberi orang. Nah, itu salah. Ya itu Ya. enggak sih, kalau sampai kayak gitu enggak. Ya enggak, ini contoh ya. Oh, iya. Contoh. Jadi ada orang yang saking ekstrimnya dia utang sama orang untuk memberi orang. Nah, itu kan salah. Itu salah ya. Ya kan? Sama juga, Bu. Kalau Ibu punya modal, akhirnya Ibu beri, kan lama-lama modalnya habis kan. Nah, jadi kalau Ibu mau memberi, dari keuntungan itulah, Bu, Ibu kelola. Ya, dari keuntungan Ibu bagi ya buat perpuluhan, buat urusan-urusan apa gitu kan. Nah, kalau ada lebih, Ibu mau kasih nggak apa-apa. Tapi misalnya Jangan nih, Pak, sampai hidup Ibu kekurangan. misalnya ya punya keyakinan gitu. Kan kita mau semua rezeki apa semua kan ini dari Tuhan ya. Saya suka kadang begitu. Kalau ada orang yang bilang, saya bilang, saya percayalah rezeki dari Tuhan. Saya selalu mikir kayak gitu. Jadi kalau Ibu punya iman seperti itu, ya. Nah ini harus dibedakan ya Bu ya. Oh iya. Harus dibedakan begini. Misalnya ya, janda Sarfat itu udah jatuh miskin nih. Dia bilang, saya cuma punya segenggam tepung dan sebuli minyak kalau nggak salah dibilang. Kalau saya pakai, saya olah, dimakan, maka mereka akan mati. Dia dan anaknya. Tapi Elia bilang, lakukan, berikan dulu kepadaku. Dan ibu janda ini menurut, maka dibuatlah tepung itu menjadi makanan, roti, dan diberikan kepada Elia. Justru ibu ini nggak berkekurangan. Nggak apa-apa Bu, kalau itu Tuhan yang suruh, pasti lakukan. Ya, betul. Kadang-kadang Tuhan uji kita sebabnya. Ya, kita memberi dari kelebihan dengan kita memberi dari kekurangan itu nilainya beda sekali. Kita memberi dari kita kekurangan itu punya nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Ya puji Tuhan, memang sih rezekinya ada terus gitu. Memang. Betul. Nah kalau Ibu ada iman itu Bu, ya, yang maksud saya begini, jangan kita memberi supaya tujuannya kita dipuji orang. Oh iya, jangan. Ya, jangan kita memberi supaya orang itu nurut sama saya. Ya. Jadi ada motivasi. Betul. Kalau Ibu memberi, Tuhan yang menggerakkan, Roh Kudus yang menggerakkan, dan bukan karena motivasi apapun, lakukan.
Tapi kalau kita memberi ada motivasi, ada motifnya nih, ada motif pengen dipuji, motif pengen orang itu supaya nurut sama kita, motifnya tuh atau apa, itu jangan. Iya, iya. Gitu, itu prinsipnya itu aja prinsipnya. Iya, iya, Tapi betul. kalau itu dari Roh Kudus, orang lain nggak tahu, Tuhan bicara, Ibu kasih dari kekurangan, lakukan. Karena Tuhan mau memberkati Ibu, gitu. Ya, jadi harus cek hati dulu ya. Iya, iya. Cek dulu hatinya, motifnya apa. Kasih Pak Tirto ya. Ya, sama-sama. Iya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, saya setuju dengan Bapak bahwa motivasinya itu harus jelas ya. Ketika kita memberi ya, apa tujuan kita memberi ya kan? Iya. Apakah untuk supaya kita diterima? Ada yang memberi itu supaya ya karena latar belakangnya tertolak, jadi dia iya supaya memberi, diterima di pergaulan gitu. Itu juga salah gitu. Ya. Atau kita mengembalikan persepuluhan itu tujuannya supaya kita diberkati. Nah, itu kan salah. Kita mengembalikan persepuluhan itu adalah karena kita melakukan dengan iman. Tuhan, saya mengembalikan persepuluhan ini karena saya mau taat kepada Engkau. Udah selesai sampai situ. Jangan punya pikiran kepingin diberkati, kepingin ini. Nah, motif-motif itu. Iya, pagi Pak Tirto. Saya mau bertanya nih, Pak. Ya, boleh, Bu Ani. Tadi kan kita bilang membahas tentang bendahara ya. Aku mau tanya, untuk menjadi setiap orang percaya itu kan dipercayakan jadi bendahara. Maksudnya untuk jadi bendahara ini kita dikaruniakan atau keputusan masing-masing. Jadi aku ada sedikit ganjelan. Maksudnya banyak aku lihat anak-anak Tuhan gitu kan, mereka punya pekerjaan yang hebat gitu kan, terus pada akhirnya mereka memilih hidup sederhana gitu. Jadi yang aku sempat mikirin gitu kan, ini dianggap Pak Tirto. Gimana? Jadi saya ulang jadi, ya. Jadi kita ini bendahara. Oke, terus pertanyaan aku sebagai orang percaya kan tadi dibilang kan sebagai bendaharanya gitu kan. Kita ini bendahara bukan pemilik kan. Betul. Nah, pertanyaan aku, bendahara ini itu dikaruniakan Tuhan apa keputusan kita masing-masing gitu? Oh, yang pasti dari Tuhan dong. Ya kan? Kita hidup ini kan kita ada yang dipercaya oleh Tuhan harta yang besar, banyak, ada yang sedang, ada yang pas-pasan, hidupnya selalu pas-pasan, kan gitu ya. Itu kan kedaulatan Tuhan kalau itu. Kita nggak bisa ini. Tapi bagian kita adalah kita bisa nggak jadi pengelola yang benar. Misalnya kita dipercaya, kita kelola dengan baik sehingga harta ini bertambah. Harta kita jadi bertambah. Nah, apakah itu jadi milik kita? Bukan juga. Ini tetap milik Tuhan. Nah, justru waktu harta kita bertambah, kita tanya sama Tuhan, Tuhan ini harta mau diapain nih? Mau buat apa nih Tuhan? Nah, kalau kita memikirkan untuk hal-hal yang disebut perkara-perkara besar di ayat yang ke-10-11 itu, kalau kita memikirkan untuk perkara-perkara besar, artinya apa? Untuk perkara-perkara rohani, untuk hal-hal yang membangun kerajaan Allah, itu yang Tuhan mau sebagai bendahara. Tapi kalau harta yang dipercayakan kepada kita, kita pakai untuk memuaskan ya diri kita, itu yang dibilang kita bukan seorang bendahara yang baik. Makanya dibilangnya orang dunia
anak-anak dunia lebih cerdik. Karena orang dunia nggak selamanya buat dirinya. Dia melakukan buat amal, dia buat ke sini, dia atur itu harta untuk menolong orang. Walaupun dia tidak mengerti tentang kekekalan. Tapi dia percaya di dalam keyakinannya dia bahwa itu adalah buat bekal dia nanti. Kalau dia mati, kan gitu. Kan itu karma, bicara karma. Ya, jadi gitu Bu. Kalau kita mau jadi bendahara, ya jadi bendahara itu bukan keputusan. Setiap kita bendahara kok. Berapapun yang kita miliki saat ini, yaitu kita sudah jadi bendaharanya Tuhan sebenarnya. Iya Pak, jadi misalkan tadi kan temen aku gitu kan, maksudnya dia oke lah mengelola keuangan, terus dia punya pekerjaan yang bagus. Pada akhirnya dia tinggalkan semua itu untuk panggilan Tuhan. Nah jadi aku bertanyakan, ini tuh sebenarnya dianugerahkan apa keputusan masing-masing gitu? Oh, Pak, oke, sorry. iya. Kalau gitu pertanyaannya ini temen ya, buat temen yang meninggalkan pekerjaan. Iya, dia padahal dalam pekerjaannya mengelola bagus gitu iya, ya. Oke, itu pasti panggilan, Bu. Ya, panggilan dan orang ini mengambil keputusan. Jadi Tuhan memanggil, dia memberi keputusan. Ya, jadi artinya dia sadar hidup dia adalah untuk melayani Tuhan. Makanya, nah dia udah menjadi orang bendahara yang baik. Artinya dia tahu harta yang dipercayakan berapa banyak pun itu hanya alat. Jadi tidak mempengaruhi dia untuk dia tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Berarti keputusan ya Pak Tirto? Keputusan. Oh iya, keputusan. Iya. Nah betul, itu yang keputusan. aku mau tanya. Keputusan kalau itu. Iya, Artinya ada panggilan Tuhan dan dia meresponi dengan benar. Iya. Oke, thank you Pak Tirto. Ya, sama-sama. Pak Tir, Ya. mau nanya. Pertanyaan. Ya, boleh. Siapa nih? Siapa dulu? Di chat yang dulu ya. Oh ya, oke. Di chat ada apa dari pertanyaan. Apakah mamon melulu diartikan dengan duit? Apakah mamon itu melulu, artinya mamon itu kan tadi saya bilang mamon itu artinya kekayaan atau keuntungan. Jadi udah pasti uang. Oke, Pak. Itu artinya mamon itu. Mamon itu dalam bahasa Aram. Ya. Dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, ke dalam bahasa Yunani, enggak. Itu asli bahasa Aram. Dan arti dari mamon itu adalah bicara tentang harta atau keuntungan. Iya, Pak. Lalu ada satu lagi nih, Pak. Pak, kalau memberi karena motivasinya menabur, agar suatu saat berharap dapat menuai, apakah itu salah juga, Pak? Gini, kalau tujuannya memberi, ya, Yesus ajarkan apa? Kalau tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita nggak perlu tahu. Artinya apa? Ya, kalau kita tujuannya mau memberi, ya sudah memberi saja. Jangan ada tujuan-tujuan lain. Gitu. Ya, namanya kita memberi. Itu kalau kita bilang, oh saya mau menabur, ya sudah menabur. Tapi jangan punya motif. Kalau kita punya motif menabur, begitu kita nggak menuai apa-apa, ya kita akan kecewa sama Tuhan. Padahal apa yang kita tabur bisa saja nanti yang menuai itu anak cucu kita. Yang penting kita jangan ada motif aja. Prinsipnya kayak kasih ya, Pak ya. Satu arah ya, Pak ya. Betul. Makanya di kitab apa itu dibilang? Paulus kalau nggak salah yang bilang, terlebih berkat memberi daripada menerima. Artinya apa? Ya sudah, memberi saja. Loh, kita kan bendahara kok. Bukan milik kita. Kalau memang Tuhan suruh,
Kasih. Tadi ibu siapa itu kan ya? Kasih, ya udah kasih aja. Bukan kita punya kok. Kenapa kita nggak mau memberi? Karena kita nganggap itu uang kita, kan gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Lalu tadi siapa yang nanya ya? Cibeti ya? Ya, Pak Tir. Silakan Ci. Ya. Ada dua yang saya mau tanyain Pak. Boleh. Yang pertama gini, dulu pernah ada yang tanya saya, Ci, kalau dia dari gereja luar, terus dia mau taati, memberikan perpuluhan. Nah, tapi dia merasa nggak nyaman beri di gereja yang dia ibadah di sana, karena dia tahu lah ya bagaimana pendetanya segala macam, nggak nyaman lah untuk bisa sejahtera. Nah, dia tanya, boleh nggak perpuluhan itu saya berikan kepada yang lain, misalkan orang miskin atau yayasan atau apa panti asuhan atau apapun lah, tapi nggak ke gereja itu. Itu pertanyaan Pak. Terus yang kedua, saya nggak tahu nih pertanyaan dapat menumbuhkan. Jadi bisa juga kan kalau keuangan itu bisa jadi keberhargaan kita Pak. Jadi kalau di mana ada uang kita merasa pede, merasa yakin, merasa berharga, merasa punya sesuatu yang kita pegang lah kayak pegangan hidup gitu. Nah kadang-kadang kita ya nggak berasa bahwa kita itu sudah menjadikan itu sebagai pegangan hidup kita, keberhargaan kita. Itu juga kita bisa ngecek gambar kita kali ya Pak. Jadi kita tanpa sadari uang itu yang menjadi benar-benar kita pegang kuat banget itu duit. Karena kita merasa nggak ada duit, kita nggak berharga, kita nggak. Iya. Itu juga bisa karena dia keberhargaan atau gambar diri dia yang dia mungkin ada merasa dulu gimana hidup dia. Itu juga bisa kayak gitu ya Pak. Bisa, aja. sangat. Makanya sangat dipengaruhi oleh masa lalu itu. Ya. Cara pandang kita terhadap mamon itu sangat, sekali lagi loh, sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua atau sangat dipengaruhi oleh masa lalu kita, perlakuan-perlakuan yang kita terima, khususnya terhadap uang, ya, itu sangat dipengaruhi sekali. Kenapa orang merasa berharga ketika memiliki uang? Karena dia sering dihina waktu dia susah. Dia ditolak oleh pergaulan. Dia dilecehkan karena dia orang miskin. Itu akhirnya yang membangun pikirannya. Dia bilang dalam dirinya, kalau saya kaya, ya, saya akan sebentar. Sorry, ini ada hal yang mendadak di mesbah ya, Pak. Nggak apa-apa. Oke, jadi kita tuh gini, memang benar sangat dipengaruhi oleh masa lalu, ya, sangat. Kenapa kita merasa berharga kalau kita punya uang? Ya karena tadi itu. Karena itu tadi. Ya, jadi itu bahayanya kalau kita nggak pulih. Kalau kita nggak pulih itu bahayanya di situ. Cara pandang kita terhadap uang itu akan jadi salah. Makanya kenapa banyak orang Kristen, ya, sekalipun itu pendeta, hamba Tuhan, penatua atau apapun, kalau dia nggak pulih, saudara, kita nggak jadi berkat dalam hal keuangan. Nggak bisa jadi berkat. Makanya kenapa di SPK ada sesi keuangan yang merdeka. Tujuannya supaya kita benar-benar merdeka dari keuangan. Kalau hidup kita udah merdeka dari keuangan, kita bisa merdeka dari yang lain. Kalau kita nggak merdeka dari keuangan, kita akan sulit, saudara, untuk hidup benar-benar merdeka. Nah, itu yang disebut anak-anak terang itu kalah cerdik. Ya, gitu ya, Bet. Menjawab nggak, Bet?
Betty. Ya, sambil jaga. Iya Pak, oke Pak. Yang pertanyaan kedua ya Pak. Yang Apa pertama yang yang kedua belum. ya? Oh, yang pertama apa yang pertama? Yang perpuluhan tadi loh Pak. Perpuluhan dia nggak sejahtera memberikan di gereja dia. Oh. Nggak dialihkan perpuluhan itu kepada yang lain yang lebih butuhkan, misalkan kayak orang-orang miskin, yayasan kayak gitu. Itu dibenarkan nggak kayak gitu? Gini, prinsipnya gini ya. Kalau itu uang tuh kita kan sebagai pengelola, sekali lagi ya, sebagai bendahara. Kalau kita berjemaat di situ, kalau kita merasa itu rumahnya kita, ya kita harus memberikannya di situ. Kalau kita mau menolong, mau memberkati orang lain, itu dari 90% itu. Bukan dari 10%. Sebab kalau kita mengambil dari yang 10%, artinya kita merasa itu masih milik kita, padahal itu kan milik Tuhan. Kalau HP ini Masalah orang itu tanda kutip ya, gereja itu nggak benar dan lain sebagainya, itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Kita nggak berhak menghakimi siapapun, sekalipun itu pendetanya. Ya. Gitu, Bet. Jadi pilihannya dia tetap harus apapun kondisi gereja dia yang namanya Ya, selama itu rumahnya dia, ya dia harus tetap di situ. Kecuali dia pindah rumah ya Pak. Nah, itu keputusannya dia. Oke Pak, thank you. Ya. Ya, ini ada Pak Rudi, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Silakan, mic-nya masih ketutup Pak. Masih di mute Pak Rudi. Mic-nya masih. Ya, Oke. mute sama ini host ya. Sentimen. Selamat pagi Pak Tirto. Pagi Pak. Pertanyaan saya simpel. Pak Tirto sehat apa tidak? Oh, putus Pak Rudi. Suaranya hilang. Tirto sehatnya? Puji Tuhan. Nah, senang dengarnya. Pak, kalau saya boleh berbagi pengalaman saya ya di keuangan, itu ayatnya satu aja yang saya simpan di dalam hati. Bunyinya demikian. Cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Nah, hari ini saya sangat diberkati dengan apa yang Pak Tirto sampaikan, meneguhkan perjalanan kita. Thank you, God bless you all. Amin. Si Pak Rudi. Ada Ibu Yeni yang sudah buka mic. Ya. Silakan Bu. Selamat pagi Pak Tirto. Ya, pagi Bu Yeni. Saya mau nanya, kalau simpan deposito, simpan uang itu mamon apa bukan? Soalnya kan dulu orang tua ngajarin dari kecil kalau punya uang harus simpan, nggak boleh boros-boros. Nanti kalau kamu udah tua, jadi nggak nyusahin anak, punya simpanan sendiri gitu. Jadi saya kalau simpan uang itu maksudnya mamon apa bukan Pak Tirto? Kalau nyimpan ya selama itu kita simpan untuk persiapan, ya nggak masalah Bu, bukan mamon. Jadi yang disebut mamon tuh gini Bu, kita kalau kita nggak punya uang ya, kita itu menjadi apa ya, hidup kita itu sepertinya nggak punya harapan. Ya. Nah itu sudah jadi Tuhan tuh mamon. Uangnya udah jadi mamon tuh, udah jadi Tuhan. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, kita simpen, kita ya enggak masalah. Kan kita juga diberi hikmat. Ya kan diberi hikmat. Yang penting harta yang kita pakai ini kita pakai untuk apa? Untuk memperkaya diri sendiri atau kita untuk disalurkan pekerjaan Tuhan. Ya kan, untuk pekerjaan misi, untuk pekerjaan pelayanan-pelayanan yang lain yang memang membutuhkan, atau kita lebih buat foya-foya.
pesta pora, ya kan, untuk hal-hal yang memuaskan hawa nafsu aja. Tapi kalau selama kita dipercaya dan kita kelola, itu kan artinya ibu kan kelola dengan baik, nggak masalah Bu. Tapi kita juga harus tahu kalau kita itu kan berarti kan punya. Nah kalau ada yang membutuhkan, apakah kita menyalurkannya? Nah kan itu juga. Kalau kita nggak menyalurkannya, nah berarti kan kita belum jadi bendahara yang baik. Tapi semuanya udah pernah hubungan, udah dalam misi, udah semuanya udah. Iya, itu betul. Simpenan pas hari tua, Pak. Betul, enggak, itu enggak apa-apa, simpenan hari tua, Bu. Takut nyusahin anak, Pak. Iya, benar. Memang harus begitu. Itu namanya kita berhikmat. Ya. Itu namanya kita berhikmat, Ibu, ya. Terima kasih Pak Tirto. Ya, sama-sama. Ya, kita bijak ya Pak ya, gitu ya justru ya. Iya, maka itu yang namanya mengelola. Ya kan, kita juga pakai buat hari tua kita pakai buat pekerjaan Tuhan, kita pakai buat menolong sesama. Ya kan, sesama itu kan dari saudara-saudara kita, dari lingkungan terdekat kita, saudara seiman kita, kan banyak. Oke, masih ada kah? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Siapa? Iya. Ya, hari ini saya diberkati banget Pak sama apa yang dibagikan ya. Dari fungsi bendahara itu ya, bendahara sering kita dengar bendahara, sering baca bendahara tapi nggak sadar artinya itu apa gitu. Nah, bendahara itu kan tadi Bapak bilang sebagai pengelola gitu ya. Nah, ini mengingatkan saya juga gitu bahwa apa yang saya punya semuanya itu ya walaupun 10%-nya kita kembalikan ke Tuhan, masih ada 90%. Itu pun juga punya Tuhan gitu ya. Ya kita pun sebagai pengelola aja gitu. Kadang saya mikir, oh ya ini cari uang apalagi gitu, apalagi yang harus dicari gitu ya. Untuk beli ini, beli rumah misalkan satu udah ntar mau lagi gitu, kayak gitu Pak. Ya hari ini diingetin juga gitu ya ke sana bahwa jangan terlalu kejar hal-hal itu gitu. Ya balik lagi semuanya nanti akan kita tinggalkan juga gitu. Iya. Ya walaupun kadang dalam dunia asuransi gitu kan, belilah asuransi yang besar gitu kan buat ninggalin ke keluarga jadi aman. Tapi kalau saya pikir-pikir sebanyak apapun uang gitu ya, kalau memang yang nanti kita tinggalkan itu nggak bisa kelolanya, ya itu akan habis juga gitu. Iya, sia-sia juga. Saya pikir beli paling hanya ada lah gitu ya, secukupnya gitu. Karena sebanyak apapun pasti akan habis gitu ya. Kalau memang nanti yang ditinggalkan itu, yang diwariskan nggak bisa mengelolanya gitu. Nah, justru kalau ngomong warisan, yang kita wariskan kepada anak kita itu bukan harta, tetapi sebenarnya iman. Bagaimana supaya anak-anak kita hidupnya bergantung kepada Tuhan juga. Ya. Ini lebih sulit kalau kita wariskan harta, ya, akhirnya dia menjadikan hartanya tuannya dia. Ya. Nah, itu yang lebih bahaya lagi. Iya kan? Itu kan kita artinya bahwa kita membiarkan anak-anak kita jadi diperbudak oleh mamon lagi. Seperti dimanjakan gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Ya, jadi memang kita yang tadi dikatakan Pak Tirto di awal tuh bagaimana cinta mamon ya. Kita nggak bisa istilahnya dua tuan ya Pak, mengabdi kepada dua tuan ya. Nggak bisa. Jadi kalau kita udah ke mamon berarti kita ke Tuhan pun sulit. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Iya, jadi cintanya itu ya Pak ya. Jadi mamon itu
justru sebagai alat, sebagai hamba, bukan menjadi Tuhan ya kan. Kalau kita cinta berarti dia menjadi Tuhan atas kita ya. Bagaimana kita menggunakan mamon sebagai alat untuk kekekalan, untuk hal-hal yang Tuhan mau buat hidup kita ya. Ya. Ini ada Silakan kalau ada. Ibu Idawati yang menyalakan mic. Apakah ada yang ingin disampaikan? Iya. Pagi Pak Tirto, saya mau nanya mengenai perpuluhan. Iya. Kalau perpuluhan itu saya tertanam misalnya di satu gereja, tapi saya nggak ngalami banyak di situ. Lalu saya ngalami di tempat lain, saya bagi 2 gitu, itu benar nggak Pak ya? Tetap perpuluh, tapi saya bagi 50% karena sudah terdaftar di sana, tapi 50% di mana saya banyak mengalami masukan lebih imannya lebih ditumbuhkan gitu ya Pak ya, lebih banyak dapat pengajaran-pengajaran yang bisa membuat saya imannya bertumbuh. Nah itu gimana ya Pak ya? Prinsipnya benar apa enggak ya? Karena ya saya gini, ibu harus tertanam di dalam satu gereja lokal. Iya. Jadi jangan keliling gitu juga jangan, karena itu juga yang akan membuat ibu bingung ya. Ibu putuskan saja ibu mau tertanam di mana. Itulah jadikan rumahnya ibu. Nah, rumah itu artinya adalah yang memberi makan kepada kita. Kan gitu ya. Kalau kita ada di rumah kan berarti kita di situ ada makanan. Nah, ya udah kita memberikan di mana kita mendapatkan makanan. Dan itu adalah rumah kita. Jadi jelas secara tanda kutip ya, secara keanggotaan juga kita jelas, kita tuh berjemaah di mana. Arti rohaninya juga kita tahu, kita tuh punya Bapa rohaninya siapa. Ya. Dan kita juga tahu kita tuh bertumbuh di mana. Jadi ibu putuskan aja, ibu mau tertanam di mana. Di mana ibu merasa bertumbuh. Nah, jadilah di situ. Tinggal di situ. Gitu. Dan berjemaat supaya ibu maksimal. Kalau enggak nanti ibu nggak bisa maksimal. Kalau ibu di sini nanti di sini ibu nggak maksimal karena udah pasti ibu dapat 2 hal yang berbeda. Nanti fokusnya ibu nggak jelas, jadinya ibu mau kemana nih, mau dibawa kemana gitu. Ya, ibu berdoa sama Tuhan. Tuhan mau tempatkan saya di mana? Karena saya pengen bertumbuh. Udah putusin gitu. Oke. Ya, itu aja Bu ya. Terima kasih. Ya. Oke, sudah? Kalau sudah, saya juga akan cukup Pak. Cukup ya? Ya, karena 7:30 juga saya ada acara lagi. Ya. Oke ya, jadi saudara, biar kita semua ini ya, kita renungkan kembali, introspeksi ya, kita udah jadi bendahara yang baik belum nih ya. Kita sudah mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan baik enggak? Karena ingat loh, jangan fokus kita itu kepada perkara-perkara kecil. Ini yang Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Nah itu perkara besar tuh. Mencari kerajaan Allah itu perkara besar. Ya kan? Kalau Paulus bilang di Kolose, carilah perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Sebab yang di bumi katanya apa? Ngengat dan karat yang akan menghabiskannya, yang merusak. Tetapi kalau kita mencari perkara yang besar, yaitu yang di dalam kekekalan, maka kita akan memperoleh. Jadi gitu. Jadilah bendahara yang baik ya dan benar di hadapan Tuhan supaya kita
tidak diperbudak oleh mamon, sehingga kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada Allah kita. Oke, thank you. Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih, Terima kasih ya Pak, atas informasinya yang luar biasa. Oke.